Hai Tribuners, kita kembali lagi di acara Smart Game. Seperti biasa, di sini kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap menghadirkan kisah inspirasinya kepada kita semua. Bersama aku Risha ya Tribuners, hari ini senang sekali kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang baru saja merilis sebuah lagu bertajuk Raya Lagi. Mengingat sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kita telah hadir bersama kita di sini tiga pemuda asal Binjai ya bisa dibilangnya. Binjai Pride. Binjai Pride. Mereka juga content creator, mungkin dia Tribuner sudah nggak asing lagi ya sama tiganya ini. Ada Muhammad Dimas Anggara atau yang akrab disapa Dimas. Halo. Lalu juga ada Robi Ristiawan. Halo. Lalu juga ada Muhammad Putra Dermawan. Gimana kabarnya nih abang-abang semua? Alhamdulillah Raya lagi. Lirik ya lirik. Hashtag Raya Lagi. Ini lagi semangat-semangatnya karena memang baru show ya kemarin ya. Baru show. Aduh, banget. disaksikan jutaan mata kota Medan. 40.300.000 gitu ya. 64. Oh, 60 nggak beda. Iya. Baik. Nah, pastinya Tribuners penasaran kan kenapa nih tiba-tiba para content creator ini beralih ke dunia tarik suara, lalu bagaimana mereka dalam proses record untuk syuting movie dan lain sebagainya akan kita bahas di episode kali ini. Tapi saksikan terlebih dahulu video. Selesai. Udah gitu doang. Thank you. Oke. Ya, itu dia mengenai proses syuting dan record lagu untuk Raya Lagi ya, lagu Raya Lagi. Bisa didengerin di mana sih, guys?
bisa di mana aja sih, di YouTube, Spotify, Apple Music juga udah bisa udah Jux. tersedia. Nah, TikTok musik juga udah ada. Oh, Iya. TikTok, oke. Instagram. Di rumah, di kantor. Itu beda ya. Platform lah. Oke, Dimas, Bang Robi dan juga Putra. Kalian kan ini awalnya content creator ya. Bisa diceritakan mungkin kenapa nih kok bisa lari ke dunia tarik suara? Mungkin dari Dimas dulu deh. Halo Tribuner. Thank you banget udah di-invite kemari sama Tribun. Yang pertama sih awalnya emang kita purely konten, tapi Oke. kalau untuk teman kami nih Obi itu udah sering banget nih nyanyi, apalagi dia udah pernah Masya Allah. ngerilis lagu juga kan. oke. Jadinya bener-bener kayak mungkin di lagu yang pertama dia genrenya tuh galau gitu Oke. kan. Galau Dan gitu. ini dia bener-bener kayak ngekontak kami gitu kayak ayo dong kita collab gitu kan, coba nyanyi yuk gitu, karena kami sebelumnya juga udah pernah nyanyi bareng kayak carpool gitu aja sih Oh, kak, oke. kayak nyanyi di mobil gitu. Berarti Bang Robi nih yang ngajakin. Iya dia yang ngajakin. Karena sebenarnya kawan-kawan aku ini udah kayak pasti punya bakat nyanyi, karena kami kalau misalnya lagi di mobil itu kan kak, kami tuh udah kayak merasa kami finalis Indonesian Idol. Oke. Kayak udah merasa Ya udah. super diva gitu ya. Kok diva? Super diva. Serasa Roni ya. Iya. Dari hobi kalian nyanyi-nyanyi di mobil aja berarti ya? Yes. Tapi kalau misalnya aku sendiri sih, aku memang kan kayak di rumah itu memang udah keluarga musik gitu, rame gitu kayak di Oke. rumah kayak om pemain band, ibu semua gitu segala macam. Kalau sama Uta, kami sebenarnya dari SMA udah Udah. juga Lomba. nyanyi bareng. Pernah ikut lomba juga sama dia, kan kami satu SMA. gitu. Jadi pernah ikut lomba bareng. Ya, jadi dari kecil aku kayak bukan pandai nyanyi tapi hobi aja gitu Hobi nyanyi. suka ya? Doyan nyanyi berarti. Doyan banget. Tapi kalau Dimas sendiri gimana? Soalnya kan kita tahu nih Dimas tuh hobinya makan ya. Kenapa tiba-tiba jadi nyanyi? Jadi ya kebetulan tim aku si Putra ini emang sering banget nyanyi kan, apalagi misalnya kayak kami tuh sering di mobil tuh kalau lagi berdua tuh kayak latihan vokal, ayo kita latihan vokal gitu kan. Kayak aku coachnya gitu. Jujur kan suara aku bener-bener kayak pas-pasan banget, makanya partnya paling dikit. Enggak lah. Kalau Enggak lah. Jadi Robby sering banget sama temennya itu show, kayak perform gitu di event-event tertentu. Biasanya aku sering banget sama Putra tuh ikut ngeliat. Kadang-kadang dia sering manggilin ke stage juga kan. Kadang Putra yang dipanggilin, kadang kami bertiga gitu. Jadi untuk nyanyi bareng sebenarnya udah sering banget. Oke. Di luar dari mobil, memang di stage yang emang kerjaan dia, kami sering datang gitu. Sering nimbrung lah ya. Jadi kebetulan aku suka banget nyanyi, suka banget nontonin artis-artis Konser konser. lagi sampai ke negara-negara. Iya, mana suka. ya. ya, Untuk ditarik suara ini emang suka banget denger. Jadi tertarik juga nyanyi. Ya, ini mencoba gitu loh, kayak pengen punya gebrakan aja gitu. Karena orang lain kan mikirnya kayak cuman bisa makan segala macam, ternyata Ada sisi lain. ada sisi lainnya ya. Walaupun ya dibilang nggak terlalu oke banget, tapi ya aku udah ngelakuin yang terbaik. Menurut aku ya lumayan lah ya guys. Oke. Nah, lalu apa sih yang menginspirasi kalian buat menseriusin? Karena kan awalnya dari iseng-iseng aja ya gitu. Mungkin kalau di Bang Robi dulu kan ini sebagai yang senior ya di dunia tarik suara. Sepuh. Sebagai biduan. Cuman ya. Oke. Ya kalau misalnya aku kemarin itu kan sebenarnya memang udah punya ada lagu ya kan kak. Jadi kayak kawan-kawan aku ini kayak sering dengar juga kami lagu aku dan jadi aku pernah kayak nyanyi di acara ada konser di Medan kayak ada artis ibu kota lah kan. Aku kayak openingnya gitu kan. Oke. Jadi aku nyanyi lagu aku. Nah cuman mereka yang tahu lagu aku. Karena enak lagunya sebenarnya, sumpah. Oh Orang iya, yang tahu oke. lagu. Underrated berarti ya. Nah, ada Dinyanyiin sedikit dong kakaknya, Judulnya tolong. apa? Judulnya apa? Meragu. Meragu. Oke, boleh deh. Aku jadi nyanyi lagu Biar dikit. kita harus tahu Dikit juga. aja. Aduh, Masya Allah. Pergilah, untuk apa di sini? Aku tak mengapa memaksamu sakiti aku lagi. Siapakah dia untuk kan setia? Terima kasih untuk hati ini kau lukai. Yeah. Wow, enak ternyata lagunya. Iya. Masya Allah. Oke. Nah, karena ada lagu itu, jadi kan kayaknya orang ini kayak,
oh suka nih kalau ada lagu. Sebenarnya orang ini juga suka sebenarnya kalau aku punya lagu. Kenapa nggak ngajak orang ini buat lagu aja? Nah, fun fact-nya, jadi aku kan kemarin tuh nelfon orang ini kan untuk kayak kita buat lagu. Tapi ternyata 2 jam sebelum aku nelfon mereka ngomong kayak kita buat lagu. Iya, Kayak ada satu hati gitu loh. Iya. Kayak ya udah langsung kayak mana kalau kita buat lagu, aku bilang gitu kan. Ya udah ayo Rob, jangan sampai nggak jadi ya kata Dimas. Jadi langsung lah ngebuat kan kayak nulis, ciptain nada. Malamnya udah ada. Malamnya udah Dan ada. semepet Malamnya itu udah ada emang. nada dan lirik. Padahal siangnya baru teleponan. Iya. Iya, bener banget. Iya. Dan Dia- malamnya langsung kayak latihan gitu. Oke, berarti untuk liriknya Robby yang ciptain. Iya, tapi ada juga lah di Improvise combine ada. ya sama Ada lirik revisi dari dikit. mereka. Terus kalau Putra gitu apa yang menginspirasi buat seriusin lah gitu? Aku emang hobi dari kecil nyanyi, selain itu ya. Dance juga ya? Iya, aku suka banget K-pop sih sebenarnya. Oke. Cuman kalau dance itu, nah dulu SMA aku pernah ikut ekskul gitu, ekskul dance. Nah, tapi sekarang kayak nggak bisa gitu loh, kayak kaku gitu. Kaku, oke. Jadi udah ada dia juga kayak terinspirasi lah gitu. Jadi pengen Idol K-pop ini, idol K-pop. Kakaknya kan Coachella. mau debut di SA. Ada aja ya mereka. Kalau Dimas gimana? Kalau aku pribadi sih emang suka nyanyi banget tuh karena ngikutin teman-teman aku nih emang hobi banget nyanyi kan. Jadi kayak lagu-lagu yang mereka nyanyiin tuh di stage juga aku tuh kayaknya kok enak banget ya. Kenapa teman-teman aku nih suaranya enak tapi susah gitu untuk ngepromosin. Ternyata emang sebuah lagu yang enak itu nggak selalu berbanding lurus dengan ketenaran sih. Oke. Menurut aku kayak di Medan cukup banyak teman-teman kreatif juga yang mungkin suaranya jauh lebih bagus dari kami atau memang yang lagi merintis juga yang memang kesusahan nih dapetin platform yang cocok, gimana pendistribusian lagunya, buat lagunya, gimana ngekomposer lagunya. Karena jujur kalau aku nggak kenal Robby juga, aku nggak bakal tahu tuh step-step dari awal kayak mana Pembuatan caranya lagunya buat lagu tuh. sampai dia rilis gitu ya. Ternyata butuh proses yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya ada idol yang kita senengin gitu kan, mungkin dia udah bikin lagu sesusah itu, kita harus support sih. Menurut aku kayak Apresiasi. susah Apresiasi. banget. Karena Kak, di sela-sela kami membuat lagu, mereka selalu ngomong gini, bayangkan Jisoo buat lagu, Jennie buat lagu. Bayangkan. Kayak mana orang itu? Bayangkan kalau mereka tuh langsung tujuannya ke profit dan Yes. banyak banget tim dan kreatif yang di belakang mereka yang butuh lagu itu rame biar dapat profit kan. Kayak aduh ternyata misalnya perjuangan orang-orang tuh keren banget sih. Oke. Nah berarti memang karena ketiganya ini suka nyanyi ya, hobi nyanyi. Nah tapi kenapa idenya itu muncul untuk buat lagu dengan tema hari raya Lebaran gitu? Apa karena memang menyambut momentum Lebaran atau manfaatin aja lah ini momentumnya gitu atau gimana? Iya, sebenarnya kami kayak bingung juga. Sebenarnya kami sebelum rencana yang mendadak ini kami juga, ya nanti kapan-kapan buat lagu lagu, gitu. oke. Tapi kami nggak tahu momentumnya itu yang pas itu kapan. Iya, Jadi kayak kemarin tuh, ayo kita buat lagu raya aja gitu kan. Karena kalau buat lagu Ramadan nggak keburu gitu kan. Ya udah buat lagu raya. Ya udah, ayo. Makanya di liriknya itu ada beberapa momen-momen Ramadan yang kayak viral belakangan atau kemarin itu kami masukin di situ. Oke. Apalagi kayak lirik bagian Dimas kan, pas Kayak kan. kayak berat badan turun gitu ya. Harapan aja sih. Iya, itu itu sebenarnya. Itu harapan. Sambil nyanyi sambil berharap. Berharap. Iya. Lirik berkedok harapan ya. Oke. Nah, pesan apa sih sebenarnya yang disampaikan melalui lagu ini? Nah sebenarnya pengennya tuh kayak kita kan udah momen Ramadan tuh panjang banget ya, mulai dari war takjil, beli baju lebaran, kayak nggak semua orang tuh bisa beli baju lebaran. Jadi di liriknya itu ada kayak bilang baju baru tuh nggak penting lagi gitu, karena kayak emang sebenarnya yang paling penting itu adalah kebersamaan pas menyambut Idul Fitrinya itu. Jadi harapan kami kayak semua yang terlibat di bulan Ramadan, kita yang memang sabar, banyak hal yang dikerjain juga di bulan Ramadan ini untuk menuju kemenangan itu kayak nggak mesti finansial yang cukup stabil, tapi memang kebersamaan yang kita jalin bersama. Dan hati yang penuh rasa syukur. Yes, pastinya. benar. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya ini kan dadakan dan kayak ya udah natural aja gitu kan, Yes, pengen buat dadakan lagu lagi gitu. Jadi gimana nih ceritanya tuh sampai lagunya tuh rilis? Mungkin dari proses penciptaan lirik, baru proses rekaman, proses movie-nya tuh gimana? Keseruannya tuh?
Pertama itu ya, yang di kontak Robby tadi, itu malamnya kami langsung, dia langsung nulis lirik, Oke. dikirim sama kami, terus kami malamnya latihan, terus kayak dia langsung ngubungin Studio yang Studio mau record, kita ya. record. Kebetulan teman dia juga kan. Terus Dimas juga udah langsung nyusun jadwal untuk MV, jadwal rilis. Terus dia ngubungin teman kami yang bisa buat video lah, MV-nya itu. Sama juga malam itu nentuin dance TikTok. Dicicil. Satu minggu nyicilnya. Ampun. Iya itu dicicil. Gini dulu gitu kayak. Oke, jadi Lucu kali. Oke. dan itu proses syuting MV-nya itu cuma 1 hari. Satu hari. Karena Satu hari, Kak. karena kami mepet banget tuh dari penulisan, dari MV itu mepet banget, jadi cuman bisa 1 hari. Sorry, itu pas udah puasa atau sebelum? Puasa. udah puasa. Kami mulainya itu lagunya itu ini kan Hamin 2 puasa, teride Oke. Hamin 2 puasa. Terus mulai mendatangi ke label musiknya ke studio itu kayak puasa ke Dua. gitu. Oke. Kan abis itu baru kan kami itu waktu datang ke studio itu kami kayak cuman ngasih tahu lagu kami, nggak guide gitu, kayak cuman ini lagu kami gitu, kayak mana ini dibuat gitu kan. Jadi kami bilang, "Bang, ini kalau bisa kami seminggu puasa ini kami udah langsung rekaman ya," aku bilang gitu kan. Kita kejar lah ya kan. Intinya semua yang terlibat kita kejar abis. Kayak dari mulai talent, dari videographer, editornya, sama kayak kami tuh punya job desk masing-masing banget. Terlebih lagi sebenarnya kan Dimas kan untuk bulan Ramadan ini alhamdulillah kayak food blogger tuh lagi gencar banget, Rame-ramenya, lagi iya. rame-ramenya. Jadi emang sebenarnya Robby juga merintis sebagai food blogger sekarang ya. benar. Jadi kami tuh emang saling jadwalnya tuh lumayan tabrakan. Sebenarnya Robby juga ada stage kan, ada Manggung nyanyi juga. ada manggung juga. Reguleran juga dia. Jadi kayak bener-bener madatin jadwal, cuman dapat 1 hari aja itu waktunya. Bahkan waktu mau record lagu, kami tuh nggak niat kalau itu mau record lagu. Jadi kayak di sini udah hari keberapa, yuk kita datang ke studio, kita Latihan dulu. kita coba dengerin lagu Iya, kita udah mau sampai denger mana. demonya Sampai aja, mana gitu kan. Oke. Itu pada jam 12 malam. Jam 12 malam kami datang ke studio. Bang, kayak mana lagunya? Wih, enak ya. Atau record aja hari ini sekarang Record juga. aja sekarang Dan pada katanya. akhirnya kami record sampai jam 3 pagi. Langsung record pada itu juga. Sebenarnya mereka, Wow. sebenarnya studionya juga orang Bang Ipul sama Bang Habib ini tuh kayak bener-bener dari Pops Record, dia tuh bener-bener kayak dia tuh gini, kita datang, mereka nyangkanya kami mau nyidak, udah sampai mana sih kerjaan mereka? Ternyata udah selesai. Kami gantian yang disidak. Iya, Rekaman sekarang katanya. Udah rekaman Langsung sekarang katanya gitu kan. Akhirnya ya dengan kondisi kami yang bener-bener dadakan, jadi akhirnya ngerjainnya sampai jam 2:30, jam 3. Jam 3 gitu. Nah, rupanya rekaman itu nggak mudah ya. Yes. Oh, oke. Iya, kayak aku kira kayak ya udah tinggal Kita nyanyi. nyanyi. Rupanya kayak sedetail-detail itu suara tuh kayak ke notice gitu, Bisa kayak suaraku pitchy ya. geter itu kayak tahu. Miss Jadi dikit itu kayak kerasa berarti ya. retake gitu. Iya, makanya aku aja kayak misalnya sering nyanyi reguleran gitu kan, kalau udah masuk ke tempat rekam, itu kayak wah, Beda banget. Sumpah. ampun. Bisa pressure sih ya. Ampun. Ya mungkin beda rekaman, beda stage, beda nyanyi di mobil tuh memang Iya. beda banget ya. Beda. Shout out lah buat penyanyi-penyanyi lain. Keren. Oke. Nah, lalu untuk proses MV-nya juga 1 hari. Yes. Teman-teman yang lain tuh gimana tuh? Aman Ya, tuh mereka? betul. Kasih tahu dari jam berapa sampai jam berapa dulu kita Kebetulan bahas. sebelum itu kami ada kerjaan juga sebenarnya sampai malam banget, sampai jam 2-an tuh baru selesai, dan syutingnya itu mulai dari jam 8 pagi. Nah, untuk lokasi syutingnya itu alhamdulillahnya tuh di Binjai semua. Oke. Dan itu dekat rumah semua. Untuk talent-talentnya itu teman-teman sih, rata-rata teman-teman, dan videografernya juga orang Binjai, pokoknya purely orang Binjai. Tapi ada teman-teman yang dari Medan juga, kayak Bau, terus ada Faro juga, banyak juga sih teman-teman yang lainnya. Jadi emang jam 8 pagi tuh ngumpul di rumah aku, baru ke Masjid Al-Fatih itu yang lagi happening banget ya di Binjai baru. Terus itu ke rumah panggung itu juga di Binjai. Halaman rumahnya tuh kayak ada taman juga di Binjai, malamnya juga di rumah panggung itu. Iya, terima kasih juga mau ngucapin untuk yang udah Pak Uco yang udah menyediakan rumah panggung untuk kita syuting seharian. Makasih Pak Uco. Iya, Makasih Pak Uco.
Itu kalian milih tempatnya itu gimana? Komunikasi gitu, berunding berarti? Komunikasi, kebetulan kan kayak awak lebih sering stay di Binjai, kalau mereka kan kayak di Medan. Jadi kalau untuk lokasi awak yang cari. Survei dia. Kebetulan Mana yang cocok nih, di gitu. rumah kan juga ada sanggar gitu kan, kayak Pak Pung gitu Melayu. Jadi kebetulan langsung aja tanya sama Om di mana kira-kira ada yang cocok gitu. Oke. Ini ada beberapa tempat, tapi yang lebih pasnya tempat Pak Ucok. Berarti emang konsepnya itu Melayu? Iya. Melayu. Karena terinspirasi dari lagu-lagu. Karena gini, kalau di Indonesia kayaknya kalau lagu Lebaran itu kayak agak kurang untuk bergoyang gitu ya kan. Oke. Ya kan kayak kurang, jadi kayak Lebih ke religi kalau di Indonesia. Kalau ini berarti religi campur Melayu. bergoyang gitu. Makanya terinspirasi kayak dari lagu-lagu raya dari Malaysia. Malay Malaysia. gitu, Oke. kayak Pak Pung gitu. Heeh. Oh, oke. Nah, selain jadwal yang bertabrakan ya, dan semuanya yang mepet nih kalian nih, apa ini tantangan yang kalian rasakan? Kalau untuk tantangannya yang pertama mungkin ngerjainnya pas puasa ya. Jadi kayak teman-teman oke. juga yang lainnya puasa, kita juga puasa terus tuh dari talentnya sih. Karena kan awalnya kan kami mikirnya kayak kami cuma bertiga nih, kayaknya nggak rame. Terus tuh kan konsepnya ada nari, ada main petasan. Terus tuh sebenarnya fun fact-nya di MV-nya itu ada anak-anak. Oke. Jadi itu sepupunya Robby juga. Ya banyak banget lah pokoknya keluarga dia support abis lah. Iya. Terlibat semuanya. Berdasarkan relasi. Jadi ya ada anak-anak jadi nentuin jadwal anak-anak yang harus malam dan cuma bisa satu jam aja. Teman-teman juga cuman bisa bentar doang, tapi ternyata mereka tuh dari pagi sampai malam Ya, bisa terima kasih semuanya. Thank you Kawan-kawan. kawan-kawan. Oke. Juga yang buat video ya keren kali sih Keren Bang Yogi, banget. Gigs Kreatif. Thank you so Sama much. Bang siapa? Sama Hari. Bang Hari. Siapa? Tengok Bang Ari. Lupa Bang. Tapi kalau Uta sendiri ada nggak ngerasain kayak hambatan yang Uta rasain apa? Oh, dia kali itu. Hambatan. Gak ada hambatan dia. Aku no. Kayak This aku is me. Aku kayak puasa pun aku kayak ayo gas. Gak ada kepikiran untuk puasa itu. Yes. Kok bisa sesemangat itu sih kalian? Karena kami tuh Karena Karena emang mungkin passion sih. Lebih suka ke- aja sih gitu. Kadang suka ya. Suka nyanyi. Kalau aku gitu. lumayan tertekan pas bagian nyanyinya aja. Cuman kalau untuk pembuatan MV-nya enjoy banget ya. enjoy banget. Tuh kayak suka kan. Memang Dimas banget gitu Dimas ya. banget buat MV, terus kayak acting kayak pura-pura ngambil takjil gitu aku banget kan. Oke. Nah, kalau untuk Bang Robby kan ini udah single kedua ya, Bang ya? Oke, lagu kedua. Nah, ini kan Dimas Samputra kali pertama ya? Baru pertama. Yes. Tapi kalau untuk manggung aku nggak pertama sih. Aku kayak udah kedua kali. Tapi kalau Pernah untuk- juga konser panggung sama dia di Binjai tapi Ikut collab juga tapi sebagai gestarnya gestar aja. gitu. Oke, ini kan kalian awalnya nih content creator ya, para content creator. Nah, ini kan berbeda nih sama tarik suara. Apa sih hal yang mungkin berbeda antara content creator dan juga bernyanyi? Kalau konten creator makanan sih biasanya kan untuk nyiptain satu video itu nggak mesti memerlukan proses yang sangat panjang seperti ini ya. Mungkin yang bedain itu untuk membuat produk digital yang seproper ini dibandingkan makanan itu sangat jauh. Dan menurut aku kalau Tribuners tuh tipikal orang yang nggak sabar, itu bakal capek Susah ya. banget. Tapi kayak aku kan pertama kali dia bilang, Robby bilang, ini kita bisa kejar cepat. Ternyata untuk distribusi terus tuh kita posting ke platform digital kayak Apple Music dan segala macam itu ada waktunya gitu. Aku kira kayak kita masukin langsung terupload, kalau kita kan gitu bisa kan. Iya. Ternyata mesti ada tinjau dulu, Oke, ini dulu. banyak prosesnya. Yes, Oke. itu menurut aku kayaknya mungkin untuk nyanyi aku di sini stop dulu. Kayak aku hiatus. kita baru mulai. Gimana sih? Nanti kita buat album. Tapi aku percaya dengan bakat-bakat teman-teman aku ini, mungkin ini first debut ya bisa dibilang ya. benar-benar. Jadi aku support banget. Next mungkin aku bakal support mereka juga kalau pengen jadi penyanyi, tapi mungkin di bagian distribusi dan di balik kok dulu. Oh enggak. Oh, Itu sih paling butuh di sini. oh gitu. Nanti Tribuners juga ngasih kita 4 miliar Oh, setengah. after ini ya? Enggak kata Dimas ini gua nonton kok malah disuruh. Oke. Berarti Dimas pengennya nextnya di belakang layar aja. Pengen tetap berada di lingkungan industri musik, cuman mungkin nggak jadi penyanyinya. Jadi modelnya ya. Mungkin jadi Ada model, video klip. mungkin jadi talentnya, Oke, mungkin oke. bisa kayak
masukin apa sih, misalnya mereka butuh ide gitu kayak mana ya kita buat ya, mungkin gitu. Masukan gitu ya. Kalau Putra gimana? Kalau aku nextnya aku pengen sih, Pengen cuman lagi? kayak lagu ballad gitu sih, kayak Ballet. lagu genrenya ya. Beda, salah. genrenya pop galau gitu sih. Asik. Pengen. Mau jadi the next siapa sih? Ziva Magna. Aku fans sekali sama Ziva. Oke. Karena kan kau born born to star kan. Born to be star. Oh, gila kali. Amin. Amin. Tapi emang musik itu beda kali sih sama aku kan timnya Dimas kan. Aku jadi, biasanya Putra ini adalah timnya Dimas yang biasanya videoin. ya videoin aku edit. Jadi kayak kalau nyanyi itu kan kayak kita nampil gitu. Kita aktornya, Kayak, iya oke. kita aktornya. Jadi aku kayak masih deg-degan banget kalau di panggung tuh deg-degan banget. Ya gitu lah. Tapi keren ya kemarin bisa nge-rap. Kasih tahu dong rapnya yang Iya. bahasa Inggrisnya. Aduh, please bahasa lah. Inggris. Jangan. Yang bahasa Keren kali Inggrisnya, lo. yang bahasa Dia maskotnya semalam. itu kan lagu apa? Rindu Muhammad ya. Ada Jadi Kelly. kayak ada Cover juga sedikit ada bahasa beberapa Inggrisnya lagu. kayak if you invited to love your prophet, if you invited to miss your prophet, if you really love the prophet Muhammad, make it true gitu. Jadi kayak orang Asik. kayak nggak nyangka sih aku nge-rap dan juga aku kok bisa ya gitu. Udah lah, jangan nangis. Jangan nangis, Enggak gitu kok. Enggak. Ya gitu lah. Aduh, oke. Terus kalau Bang Robi kan memang penyanyi ya. Ini nextnya memang pengen ada lagu lagi Bang. Insya Allah ada, tapi ya kembali ke biasa aja gitu. Cuman kan kemarin kayak ada lagu galau, ballad. Ini pengen galau tapi up gitu kayak. Upbeat ya. Iya, galaunya Iya. bisa goyang. Iya, Biar bisa dibuat Velocity-nya ya. velocity ya. Ya, jangan lupa nanti kakak buat velocity lagu kami ya. Oke. Jadi kita tantangan buat Tribuners ya, dibuatin tuh velocity-nya Ya, ya. nanti kita dance TikTok di sini. Saya lagi. Oke. Siap. Nah, udah ngisi event apa aja nih? Ini mengingat lagunya masih newbie sekali ya. Iya, Udah baru ngisi baru event beberapa juta tahun lalu. Kita lama dah. Rilis tanggal 21, 21. tanggal 23 debut stage ya? Waduh, Iya sih. Hapus 2 langsung debut ya. di lapangan Benteng. Event apa tuh? Event Pekan Ramadan ya. Iya, 02. 0201. Yang ada Opik bukan? Iya, ada Mas Opi. Jadi kan ini manggung udah satu panggung sama Opik. Masya Allah. Topik. Baru dua hari rilis, Enggak. langsung satu panggung sama Opik. Kayak kami jadi Wah, opener keren. sih. Thank you Opik. banget sama event organizer-nya. Thank you. Thank you for inviting us. Oke, nah ini kalian buat Putra dan Dimas kan juga ini kali pertama ya. Kalau Bang Robi udah biasa juga dia penyanyi. Suhu. Biasa kali, Kak. Ya, ada lah. Ada gitu ya. Nah gimana nih buat Putra dan Dimas respon keluarga? Tiba-tiba kok nyanyi gitu. Mamaku bangga. Ya tapi mamaku seneng lah. Kayak setiap hari dia putar raya lagi di TV. Iya serius. Sama sepupu-sepupuku. Oke. Tiap hari. Itu kayaknya tayangan yang segitu tuh kayaknya keluarga Itu semua. kita kan nonton kan 8 juta kan. Amin. 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 Sebelum Itu kayaknya keluarga mengarah ke Dimas, aku mau ngasih jawaban. Jadi aku kemarin ke rumah Dimas, mundurin mobil, kayak tetangga dia tuh, alhamdulillah. Tetangganya juga support loh. Iya tetangga ya. Oh iya. Oke. Keren kali bu itu loh. Oh yang rumah warna biru. Nggak tahu pokoknya tetangga kali. Oh iya. Lihat Tribuners ya, rumah warga biru Ini di rumah internal. Dimas. Internal. Kita mau makasih ya Bu udah play lagunya gitu. Berarti keluarga juga support ya, seneng. Untungnya ya misalnya keluarga Robi waktu awal-awal juga kayak aku ke rumah Robi juga support, yang mamanya tahu, Mama Putra tahu, mamaku lagi. Aku pengen katanya dia pengen aku masuk TV. Oh, oke. Dia masuk TV. Iya, di Tribun Medan TV dulu ya Oh, Tante ya. Tribun Medan TV ini udah lebih dari semua stasiun TV di Indonesia. Amin. Itu sih, jadi keluarga support, apalagi nenekku juga support banget. Pertama kali lagunya keluar, dia yang denger luan sama aku di rumah pakai speaker, Langsung nyanyi dia. langsung nyanyi, langsung dihafal dan sekarang Iya, udah iya. hafal. Dan bahkan dia nonton kami panggung kemarin manggung. Lalu umurnya 72 tahun. Waduh. Dan dia bilang gini, support berarti. kemarin Neni tuh di tengah-tengah pas di rame-rame, terus kan nyanyi, terus ada yang bilang, kok tahu lagunya? Itu cucu aku. Bangga dia coy, bangga. Support banget, teman-teman juga support. Apalagi aku big thanks banget untuk seluruh influencer Medan yang mungkin nge-repost story-story. Dia bantu nge-share kita. Ya banyak banget teman-teman kami. Tapi tanpa kami kayak minta-minta banget gitu loh, kayak
ya udah ini rilis, mereka tuh langsung kayak langsung Share. share link. Oke. Thank you Gitu. kalian semua. langsung share link Support YouTube. Itu aku juga kayak, berarti. hah sampai link YouTube gitu, kayak keren banget, thank you bro. Thank you. Berarti Semuanya memang sih. dari keluarga, dari teman juga support. Sepupu ya. aku juga ikut jadi talent. Satya, thank you. Ini kita kebanyakan nanti orang-orangnya. Memang ajak untuk terima kasih. Iya kayaknya ya. Oke, it's okay guys, nggak apa-apa. Oke, nah berarti buat kalian ini kan content creator ya, pasti punya penggemar nih, kayak yang Amin. Dimas Lover gitu. Apa nama penggemarnya udah ada belum? Nggak ada. Oke, Ada. Tapi kayak kemana-mana kan pasti Bang Dimas gitu. Nama penggemarnya. Peluk Dimas. Oh, perlu Jadi berdimas gitu ya. jadi sebenarnya ada cerita sih waktu panggung kemarin. Oke. Jadi kan Opik lagi tampil nih. Berarti Opik tampil setelah kalian. Iya. Opik lagi tampil. Nah, aku kayak Mau video ke depan. Mau videoin Opik ke depan lah aku ya kan nengok Opik gini. Terus ada yang manggil, sinilah. Terus aku kan kayak ini kan first time aku, jadi aku kayak siapa? Gitu. Aku bilang iya foto katanya. Oh, dia mau foto. Iya, jadi aku kayak aku seneng kali kan. Sudah dimintain foto. Tapi Enggak, foto dulu, Iya udah dah, foto dulu. foto lah aku ya kan. Banyak lah foto itu ya. Tapinya terima. Tapi alhamdulillah banyak lah. Maksudnya kayak bang ini apa? Oh, Jadi iya, aku oke. kayak kalau mau nolak itu kayak nggak enak gitu. Iya, Kayak aku benar, siapa gitu Iya. kan. Dan posisi Opik lagi nyanyi nih di depan dia nih. Tiba-tiba Opik kayak nanti foto-foto. Gue udah konsentrasi kan. Aduh, aku kayak aduh maaf ya. Aku langsung sebenarnya memang dibilang cukup kurang sopan. Iya, kurang sopan sih. Tapi satu sisi aku kayak kalau mau nolak aku siapa Serba gitu salah. kayak Segan, gitu. Jadi gitu maaf Opik. maaf Opik, maaf temen-temen juga ya yang ngajakin foto gitu kemarin. Tapi animo masyarakat keren banget sih. Maksud aku kayak walaupun kami baru tapi mereka tuh tetap Sudah mau terima. teriak-teriak gitu, Iya, mau iya, benar. mau ngomong. Dan ada yang tahu lagunya. Ada Iya, yang tahu, ada. Ada nyanyi juga berarti. Ada. Berarti nextnya tuh kalian harus buat emang khusus Trionya show lagu ya. show lagu itu biar Show. yang pada bisa foto lebih leluasa kan. Konser tunggal. Konser tunggal. Takut baik. banget kalau ada tunggal. Misalnya kayak karaoke gitu juga nggak apa-apa kan. Iya. sih. Mungkin lah ya. Oke. Rencana ke depan apa nih kira-kira? Kalau dari Bang Robi mungkin ada mau ajak Dimas lagi, ajak Uta lagi deh gitu. Rencana ini kan Uta mau buat lagu kayaknya. Mau buat lagu juga. Oke. Iya, Amin, jadi doain ya. bakalan mengiringi Uta sampai lagu itu. Bus. Amin. Mungkin Robi sama Putra bisa bikin beberapa lagu, mungkin ada yang duet, ada yang solo-solo gitu kan. Cuman Putra sebenarnya bisa nyanyi, cuman dia kalau untuk buat lagu kan mungkin experience-nya belum Iya, ada. belum beda, ada hal yang berbeda. Yes, belum ada, bukan berarti nggak bisa. Jadi mungkin Robi bisa kayak ngasih arahan dan mungkin bisa diimprove sama dia gitu kan. Tolong ya coach. Cuman kalau untuk Dimas pribadi memang aku dukung banget sih mereka. Tapi kalau ditanya bakal nyanyi lagi, ya kalau misalnya nanti next ada kayak gini lagi, misalnya kayak Robi ada kesempatan lagi buat aku pengen ikut lagi. Ya kenapa enggak ya? Yes, kenapa enggak? Cuman untuk beberapa bulan ini kayaknya fokus untuk raya lagi dulu aja Raya nih lagi sebulan dulu, ini kan oke. momentumnya cuma sebulan ini aja Iya. sih. Mau raya. Berarti nanti pas Lebaran itu kalau misalnya memungkinkan ada event nih mau undang gitu, mau banget berarti. Bol bang. Boleh banget. Ada produk-produk juga. Boleh banget. Kalau 08 berapa? Oke, berarti mau fokus di raya lagi dulu. yes. Yes. Oke, baik. Nah, gimana nih pendengar? Mungkin bisa diinfokan kembali mengenai platform untuk lagu raya lagi. Iya, untuk kalian semua yang mau dengerin dan harus dengerin kayaknya ya, tolong weh. Enggak, kayaknya harus dengerin karena ini memang suatu lagu yang berbeda dari anak Binjai. Oh, Ya, ya kan? Kan kayaknya baru agak berbeda ini Iya, benar, lagu benar. raya dari Binjai, terutama ya Binjai sekitarnya ya, Medan Yes, semuanya. Sumut lah. Kita harus sama-sama mensupport lagu lokal kita agar lagu lokal kita bisa didengerin orang-orang di seluruh Indonesia. Apalagi Amin. momennya tuh pas banget Lebaran nanti. Dan ada juga nanti
dance challenge-nya. Wow. Jangan lupa dilihat di platform ngedance sama TikTok ya. Iya, TikTok. Gimana Boleh, kalau Kak? mau ikutan? Gimana kalau mau ikutan? Ya langsung aja buat hashtag nanti kalau misalnya dia menarik akan kami lirik dia. Oke. Hadiahnya apa kami- tuh? Sebenarnya ada hadiahnya. Kemarin tuh kami mau bikin hadiah 2,5 triliun sebenarnya. Ikut, please. Oh wow ya. Nah, sebenarnya kemarin tuh memang mau bikin dance challenge, tapi ini kami lihat aja kalau misalnya emang Lihat dulu. pasti bakal Antusias. dikasih THR kecil-kecilan aja lah. Yeay, dapat THR setelah raya lagi. Ikutan ajak nenek klan ya. Kan raya kan ngumpul sama Iya. orang tua kan. Bener. Ajak. Oke. Pokoknya di semua platform musik digital ada. Yes. Pak, seluruh platform musik digital ya. Yang mau buat Dengerin story langsung. juga bisa tuh di tag di Instagramnya nanti ada lagi. Instagram musik udah ada. Di Instagram musik udah bisa pakai dong. berarti. Bisa. Bisa banget. Oke, Jangan lupa oke, tag oke. kita ya. Siap. Nah terakhir nih, satu kata yang menggambarkan perasaan kalian setelah rilis lagu Raya lagi dari Uta. Uta. Satu kata ya. Satu kata. Aku tuh itu kalimat ya. Itu kalimat ya. Banyak gitu. Banyak Satu ya. kata. Proud sih. Proud. Proud. proud of myself. Dimas. Goks. Goks. Goks lah. Gokil. Kalau Bang Robi. Duar. Luar. Kayaknya nggak ada di Proud KBBI Goks semua ya. Aku ya cuma ada ya. Baik. Ya terima kasih ya buat Dimas, buat Uta, Thank buat you, Bang Robi udah Kak mau main Ica. ke Tribun Thank Medan, you, udah mau Tribun. sharing Tribun kepada Tribuners sekalian. Semoga makin banyak nih yang denger lagu Raya lagi, terus Amin. ikut juga nih dance challenge-nya ya, dan bisa merayakan Lebaran tahun ini bersama lagu Raya lagi. Baik Tribuners, makasih juga ya buat Tribuners yang udah nontonin sampai akhir. Jangan lupa nih didengerin lagu Raya laginya di seluruh platform musik yang ada di media sosial dan juga di internet. Kalau begitu saya Risha, narasumber beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Bye. Bye Tribuners. Bye bye.